Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI adalah sebuah penyedia layanan di bidang kesehatan, merujukan ke rumah sakit lokal atau pasien yang perlu dirujuk, pengadaan obat, penerbitan surat sertifikat kematian atau COD, dan berbagai pelayanan kesehatan lain bagi jemaah haji Indonesia. Urut gawat darurat dengan 12 tempat tidur dan 3 ambulans, poligigi dan polirehab medik. Ruang rawat inap terdiri dari 60 tempat tidur untuk pria dan 50 tempat tidur untuk pasien wanita. Tersedia ruang inap wanita, ruang inap pria, ruang rawat inap psikiatri, ruang isolasi serta ruang laboratorium, gizi medik, depo obat, dan apotek. Hotel Warif Plaza di daerah Aziziyah Janubiyah, sekitar 5 km dari Masjidil Haram yang berlantai 18, disulap menjadi rumah sakit yang cukup representatif. Selain peralatan medis yang lengkap, KKHI dalam menentukan kualitas mutu layanan kesehatan telah merekrut tenaga kesehatan dari tanah air maupun tenaga pendukung kesehatan warga negara Indonesia yang sudah lama bermukim di Arab Saudi. 39 dokter umum, 6 dokter spesialis penyakit dalam, 4 dokter spesialis paru, 4 dokter spesialis jantung, 2 dokter spesialis saraf, 1 dokter spesialis bedah, 2 dokter spesialis anestesi, 3 dokter jiwa, 1 dokter spesialis rehabilitasi medik, 1 dokter spesialis okupasi, 1 dokter spesialis penerbangan, 1 dokter spesialis gigi, 53 perawat dan 59 perawat jiwa, 111 tenaga medis dan 117 tenaga pendukung kesehatan siap bekerja 24 jam melayani jemaah haji dengan sepenuh hati. Pelayanan penunjang juga melengkapi KKHI Makkah, yaitu laboratorium, radiologi, USG, pelayanan kefarmasian, pelayanan gizi, pelayanan sanitasi, pelayanan visitasi, pelayanan safari wukuf, pelayanan tanazul, pelayanan rekamedik, dan pelayanan Sisko Hatkes. Kini jemaah haji tidak perlu khawatir jika sakit di tanah suci karena pemerintah menyediakan sarana kesehatan yang memadai, tenaga medis yang handal, dan semuanya diberikan secara cuma-cuma. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada petugas kesehatan dan petugas yang ada di sini dan juga pembimbing ibadah. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk mereka dan juga saya cepat sembuh. Saya tidak akan bisa membalasnya, hanya Allah lah yang bisa membalasnya kepada beliau. Tim penerangan Kantor Urusan Haji PP Arab Saudi. Kesehatan Haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi mulai mempersiapkan fasilitas yang akan digunakan untuk merawat jemaah calon haji yang sakit. Beragam jenis obat sebanyak 70 ton telah didatangkan ke Mekah. Petugas dari tim kesehatan panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mulai melakukan persiapan dengan menata satu alat dan juga ruangan perawatan pasien. Klinik Kesehatan Haji Indonesia ini terletak di Al-Aziziyah Janubiyah yang berjarak sekitar 2 km dari Masjidil Haram. Petugas mendatangkan obat seberat 70 ton yang akan didistribusikan ke 11 sektor daerah kerja di Mekah. Paling banyak obat yang didatangkan adalah cairan infus untuk pasien dengan kondisi kekurangan cairan, obat hipertensi, dan juga obat untuk penyakit infeksi saluran pernapasan atau ISPA. Nah, sekarang sudah dilakukan inventarisasi kebutuhan apa saja dari kebutuhan pelayanan kesehatan untuk melayani tamu-tamu Allah yang akan sebentar lagi tiba di Mekah. Obat-obat sejumlah 70 ton, 40 ton sudah tiba di KKHI Mekah dan rencana akan didistribusikan baik di KKHI maupun di 11 sektor di Mekah. Melaporkan saya bersama petugas haji lainnya sedang mendatangi kantor KKHI, yaitu Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Yuk kita masuk ke dalam. Saya sedang berada di Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Di sini pusatnya nanti jemaah haji yang sakit, yang tidak kuat melakukan perjalanan haji
bisa dirawat di sini. Jadi jemaah bisa menunggu kondisi sehat lagi untuk bisa ibadah haji. Saat ini teman-teman di Klinik Kesehatan Haji Indonesia daerah kerja Mekah saat ini sedang bersiap-siap untuk merapikan ruangan, menyiapkan alat-alat kesehatan di setiap ruangan. Nah, sekarang sudah dilakukan inventarisasi kebutuhan apa saja dari kebutuhan pelayanan kesehatan untuk melayani tamu-tamu Allah yang akan sebentar lagi tiba di Mekah. Obat-obat sejumlah 70 ton, 40 ton sudah tiba di KKHI Mekah dan rencana akan didistribusikan baik di KKHI maupun di 11 sektor di Mekah. Saya sedang berada di dalam ruang perawatan. Jadi tugas yang sakit, yang tidak kuat, nanti akan dirawat di sini, ya, diberi obat, diobatin, sampai sembuh total, lalu deh bisa lanjutkan lagi ibadah hajinya. Mungkin segitu saja dari saya. Ikuti terus, simak terus perjalanan saya selama menjadi tugas haji di Mekah. Assalamualaikum. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kedatangan jemaah haji Indonesia di Mekah, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ari Himawan. Ari, selain memberikan alat pelindung diri dan juga menyiagakan ambulans untuk para jemaah asal Indonesia, apalagi persiapan panitia haji untuk menjaga kesehatan jemaah, Ari? Ya baik Cynthia dan saudara, selain ambulan yang sudah disiapkan sebanyak 14 buah di setiap sektor, ada 11 sektor di Mekah sudah disiapkan ambulan-ambulan untuk mengakomodir jemaah yang sakit atau jemaah yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI daerah kerja Mekah juga sudah mendistribusikan obat-obatan yang dibutuhkan oleh para jemaah. Pendistribusian obat-obatan ini juga Pak ke 11 sektor yang ada di Mekah. Jadi dapat kami gambarkan Cynthia dan juga saudara, Kota Mekah ini akan ada 11 sektor yang ada panitia penyelenggara ibadah haji, petugas hajinya. Jadi jamaah haji Indonesia jangan khawatir tersasar atau juga kebingungan, karena di setiap titik-titik sudut Kota Mekah akan ada petugas haji atau panitia penyelenggara ibadah haji. Kemudian obat-obatan yang sudah didistribusikan ke setiap sektor itu kebanyakan adalah cairan infus, yaitu untuk para penderita yang membutuhkan kekurangan cairan. Kemudian ada hipertensi, kemudian ada juga obat-obatan berhubungan dengan infeksi saluran pernafasan atau Cynthia. Baik, terima kasih atas informasinya. Jurnalis Kompas TV Ari Himawan melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di sektor 11, yaitu Al-Kiswah Tower Hotel. Di sini saya ada di samping ambulan. Ambulan ini akan siap 24 jam berjaga di sini ya, mengawal ya. Kalau ada jemaah haji yang membutuhkan. Di dalamnya lengkap, ada tandunya, ada oksigennya, ada obat-obatan, ada jarum suntiknya, ada ya lengkap lah dalamnya tuh. Oke, mau tahu isinya? Kita lihat sekarang. Panas banget nih di Mekah. Jadi saran saya, Bapak Ibu yang sedang ada di Mekah yang akan melaksanakan ibadah haji, bawa terus air minum, siapin dari hotel, ya. Bawa yang banyak, 2 botol, 3 botol, bawa deh. Terus bawa apa lagi ya? Bawa masker. Ini penting, mau masker, mau buff, mau sorban, ini nggak apa-apa. Karena udaranya ya kita berjaga-jaga aja deh sih. Terus bawa payung, karena panas banget. Tadi dicek suhunya sekitar 43 derajat Celcius. Wow.
Panas banget, Bu, Pak. Jangan lupa tuh, bawa payung nggak apa-apa. Terus bawa atau pakai topi. Lalu jangan lupa bawa semprotan air. Dah, itu aja tips dari saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah haji. Semangat! Persyaratan untuk proses sertifikasi apa itu tapi nanti malah tercecer kemana-mana. Jadi kita jaga betul karena memang untuk sementara masih sifatnya transportasi atau pendampingan transportasi jemaah haji sakit yang datang ke Mekah dari Madinah. Nah, jadi mungkin teman-teman nanti bisa lihat langsung kondisi mobil ambulan yang kita siapkan di KKHI. Mungkin kalau sempat nanti bisa melihat yang di sektor. Kita cek dulu aja ya. Sejauh ini berapa banyak sih Pak untuk unitnya? Untuk ambulan tahun ini sama seperti tahun lalu, yaitu 14 unit ya. 11 ada di sektor, di masing-masing sektor ditempatkan 1 unit ambulan yang dilengkapi dengan unit TGC. Jadi artinya setiap kali ambulan berangkat itu sudah diarahkan dan disertai dengan 1 dokter, 1 perawat. Dan untuk di KKHI Mekah sendiri ada 3 unit. Ya. Dari 14 unit tersebut ada 2 tipe kendaraan, 4 Savana GMC dengan unit yang lebih besar, kemudian 10 unit lagi adalah Hyundai yang diharapkan manuvernya lebih bagus karena ukuran itu. Dari segi fungsi dok, beda atau gimana Pak? Yang besar kalau dari segi fungsi tidak ada perbedaan ya. Lebih ke mobile aja berarti ya. Kalau mekanisme untuk menggunakan itu, Klinik Kesehatan Haji Indonesia telah menyiapkan 14 ambulans yang telah ditempatkan di 11 sektor yang ada di Mekah, Arab Saudi. Ambulans ini sepenuhnya disiapkan untuk membantu jemaah haji Indonesia. Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mulai menempatkan ambulans ke 11 sektor yang ada di daerah kerja Mekah. Seluruh ambulans ini akan bersiaga penuh selama 24 jam untuk memberikan bantuan pertolongan kepada jemaah haji Indonesia yang mengalami gangguan kesehatan. Penempatan ambulans diantaranya berada di Masjidil Haram dan di kantor sektor seperti kantor sektor Shisha, Aziziyah, dan Raudhoh. Bahkan pada saat pelaksanaan puncak haji nanti, ambulans milik Indonesia ini akan ditempatkan di Arafah dan juga di Musdalifah. Sudah punya. Jadi ambulans sudah ada jadwalnya, sudah kami susun jadwalnya begitu dengan peralatan-peralatannya juga sudah kami siapkan. Karena setiap ambulans di sini harus melalui proses registrasi Hilal Ahmar. Dari Hilal Ahmar yang untuk mendapatkan izin masuk ke Arafah. Jadi semua sudah siap peralatannya maupun juga jumlahnya. Selain dari KKHI Mekah, nah nanti dari Madinah dan bandara juga akan turun ke sini bersama-sama untuk membackup pelayanan pada saat Arafah, Musdalifah dan Mina. Tim KKHI juga telah memiliki skema alur lalu lintas tersendiri guna mempercepat pertolongan kepada jemaah haji Indonesia. Tidak hanya itu, pada puncak haji nantinya, KKHI juga akan mendapatkan bantuan kiriman 5 ambulans dari daerah kerja Madinah dan bandara. Dari Mekah, Arab Saudi, Subhan Ali, Metro TV. Dan kesempatan kepada jemaah yang dirawat di sini itu bisa beribadah, apakah sholat pada waktunya, ataukah pada saat akan wukuf di Arafah yang mereka yang safari wukuf itu diajarkan bagaimana kemudian mulai dari berniat, memakai pakaian ihram, itu seperti dan boleh. Jadi ini pendekatan yang holistik. Pak, suka ada jemaah haji yang ngeyel gitu, bandel gitu, padahal tadi ingetin sama dokter, mesti bawa ini, obatnya mesti jangan lupa di pengalamannya ya, seperti tahun-tahun ini. Kita yang disampaikan tadi bahwa kita memulangkan jemaah di sini kan beda dengan kita memulangkan jemaah di tanah air. Kalau di tanah air itu begitu kita sudah rawat, kita pulangkan, nanti dia pulang ke rumah senang dia kan, senang ketemu keluarganya ini. Kalau kita di sini memulangkan, itu kan sampai di sana nanti ketemu lagi sama kelompoknya yang kadang di kelompoknya juga jadi masalah kan.
Makanya kita di KKHI ini begitu mau memulangkan jemaah ke kloternya, kita panggil KKHI-nya bahwa ini kita sudah rawat, kondisi jemaahnya yang kita rawat ini adalah seperti ini, kita bekali obatnya adalah ini, terus nanti sampai di kloter perlu diperhatikan adalah kondisi-kondisi seperti ini yang mesti disupport, yang mesti dihindari. Nah itu kita bekali ke teman-teman TKHI, kemudian teman-teman kepada Karomnya juga, kepada Karungnya juga kita pesankan bahwa ulang nanti jemaahnya yang terawat jangan sampai nanti menjadi masalah lagi, jadi kembali lagi ke TKHI untuk dirawat lagi gitu. Pengalaman yang paling berkesan yang dirasakan Dr. Mirwan atau Dr. Mirwan selama menjadi petugas haji? Pengalaman yang saya rasakan itu adalah bahwa ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Benar-benar dia bisa khusyuk dan sanggup untuk melaksanakan rangkaian ibadah hajinya. Nah, belum lagi nanti pas Arminanya harus ke Arafah, harus ke Musdalifah malam-malam, harus ke Mina, itu semuanya adalah ibadah fisik. Jadi sangat sia-sia menunggu yang lama ya, rangkaian lama antri, bayar ONH terus antri lama. Sampai ini di sini tidak disiapkan, kesehatannya tidak disiapkan. Tips biar jemaah haji tetap fokus di Arafah karena kan itu setelah dijaga jadi ada himbauan nggak? Ada himbauannya itu pertama hal yang sangat berbeda kondisi kita di tanah itu adalah pertama itu adalah suhu. Di Arafah itu tahun kemarin sampai 52 derajat. Tahun kemarin 52 derajat. Dan itu diperkirakan tahun ini juga akan sampai seperti itu. Mungkin bisa lebih ya. Mudah-mudahan tidak. Jadi paling tidak kita sudah menyiapkan diri. Suhu di Arafah itu 50 derajat. Ini apa hubungannya dengan hilang sadarnya itu? Bahwa dengan suhu yang tinggi itu jemaah kita malas minum, ya, malas minum dan dehidrasi. Nah, kalau sudah dehidrasi itu kesadaran mulai menurun itu. Maka himbauan kita, jemaah haji kita jangan malas minum sebanyak-banyaknya. Kalau himbauan dari pimpinan kita minimal 2 liter sehari. Tapi kalau udah sampai di Arafah itu udah minum. Kenapa jemaah kita malas minum? Karena dia takut nanti minum air, takut. Padahal nggak perlu takut itu, tidak perlu takut. Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membekali jemaah haji Indonesia dengan alat pelindung diri atau APD. Alat-alat ini berfungsi untuk menjaga kondisi tubuh para jemaah selama menjalani ibadah di Tanah Suci. Kita ikuti laporan rekan Abdi Azwar dan juru kamera Mutia Hawa berikut ini. Jelang ibadah haji 2018, Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membekali jemaah haji tanah air dengan alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri ini digunakan untuk melindungi para jemaah haji dalam menjalani ibadah di Tanah Suci nantinya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Eka. Halo, selamat siang, Dokter. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, Dok, ini boleh dijelaskan sedikit mengenai alat pelindung diri yang diberikan kepada jemaah haji nantinya? Baik, yang pertama adalah semprotan air. Semprotan air ini berguna untuk menjaga kelembapan kulit dan juga pernapasan. Ini diisi dengan air, bisa disemprot ke wajah atau bagian tubuh lainnya. Kemudian kalau haus bisa diminum, bisa minum. Jadi isi dengan air zam-zam atau air yang bisa diminum. Ini sangat penting mengingat suhu sangat panas di Saudi. Yang kedua adalah kacamata hitam. Nanti kita juga akan diberikan kacamata hitam. Ini untuk menjaga iritasi mata dari debu atau kotoran lainnya. Ini dipakai menjelang Arafah Mina dan juga jika berangkat ke masjid. Yang lainnya adalah payung. Payung ya, untuk melindungi. Ini melindungi sinar matahari. Ini kita betul-betul meminta kepada jamaah haji menggunakan payung. Berangkat ke masjid dan juga pada saat nanti di Arafah Mina, gunakan payung dengan baik. Kemudian adalah masker. Masker ini juga kita berikan kepada jamaah haji agar mencegah dari penyakit-penyakit infeksi menular yang bisa timbul pada saat berkumpulnya massa yang besar di Saudi Arabia, dan juga mencegah terjadinya penyakit-penyakit lainnya yang memang dapat menularkan ke jamaah. Pada jemaah haji Indonesia, silakan manfaatkan fasilitas kita yang ada. Semuanya
baik itu poli giginya, baik itu ICU-nya, dan kalau perlu yang lebih ini kita rujuk ke SAS, kita akan rujuk, kita antar, dan itu semuanya gratis, tidak membayar. Jadi jangan takut bayarannya. Apapun kita lakukan di sini adalah demi untuk jemaah haji Indonesia. Labbaik Allahumma labbaik. Pemerintah tahun ini membekali jemaah haji Indonesia dengan tas tambahan yang diisi alat pelindungan diri untuk mempermudah jemaah selama berada di Arab Saudi. Satu tas ini bisa dibawa kemana-mana dan enteng dilengkapi bendera Indonesia. Saya berada di salah satu ruangan tempat APD atau alat pelindungan diri yang nantinya akan dibagikan oleh klinik kesehatan ini kepada seluruh jemaah haji Indonesia. Bu Endar, sebenarnya di sini alat APD itu apa aja sebenarnya? Jadi alat APD ini terdiri dari satu tas. Jadi ada satu paket tas ya. Paket ini terdiri dari sandal, ya. Jadi sandal ini harus dipakai jemaah haji kemanapun. Jadi ke masjid pun jemaah haji jangan lupa pakai sandal, dan ketika ke masjid sandal juga disimpan ke dalam tas, ya. Jangan ditinggalkan karena harus ikut ke manapun kita keliling ke masjid. Yang selanjutnya adalah payung. Ya, karena suhu di Arab Saudi ini cukup tinggi, mencapai 40 sampai 50, apalagi nanti di Arafah sampai 50 derajat perkiraannya. Jamaah jangan lupa untuk selalu pakai payung. Kacamatanya juga dibagikan untuk jamaah. Jadi jamaah jangan lupa memakai kacamata hitam saat di luar ruangan untuk melindungi mata, ya, karena sinar UV-nya cukup. APD selanjutnya adalah masker. Satu lagi, ada lagi kita punya semprotan. Nah, semprotan air ini juga bisa diisi air zam-zam. Terima kasih Bu Endar atas informasinya. Yang sudah berada di Mekah mengalami gangguan kesehatan. Jemaah calon haji yang dirawat disebabkan oleh kelelahan dan belum beradaptasi dengan cuaca. Sejauh ini klinik kesehatan haji Indonesia di Mekah telah merawat 12 pasien, 5 diantaranya terpaksa dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi. Ada pula pasien yang hanya mendapatkan rawat jalan oleh petugas kesehatan. 5 pasien yang dirujuk ke rumah sakit diantaranya menderita sesak nafas, hernia, dislokasi tulang, diabetes, dan kaki melepuh. Menurut Kepala Klinik Kesehatan Haji Indonesia, Nirwan Satria, penyebab jemaah calon haji sakit karena kelelahan dan cuaca yang berbeda di Indonesia dengan Indonesia. Ya, pencetus dari semua itu adalah pertama kelelahan, ya, kelelahan jemaah yang seperti yang selalu saya katakan bahwa iklim kita dengan iklim di sini sangat jauh berbeda, dan itu juga merupakan salah satu pencetus dari kambuhnya jemaah-jemaah kita yang 25 pasien haji hari ini masih menjalani perawatan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia, termasuk mereka yang harus dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi. Lalu bagaimana perkembangan kedatangan jemaah haji gelombang kedua yang langsung memasuki kota Mekah? Kita sudah bergabung dengan Subhan Ali dari Mekah, Arab Saudi untuk informasi selengkapnya. Subhan, berapakah jumlah jemaah haji Indonesia yang mengalami gangguan kesehatan dan harus menjalani perawatan di Mekah hari ini? Ya, Zilvia, total sejak hari pertama kedatangan jemaah haji di kota Mekah, sebanyak 30 jemaah haji Indonesia yang mengalami permasalahan kesehatan telah menjalani perawatan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Dari 30 jemaah tersebut, 6 diantaranya bahkan harus dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi mengingat mengalami permasalahan kesehatan yang tidak bisa ditangani oleh Klinik Kesehatan Haji Indonesia, seperti mengalami hernia dan juga mengalami disorientasi tulang yang diderita oleh jemaah haji. Hari ini ada 6 jemaah haji lain yang bisa diperkenankan pulang ke tempat penginapan mereka untuk bisa beristirahat lebih lanjut. Sebagian besar permasalahan haji di kesehatan haji di Mekah ini terutama akibat perbedaan suhu antara kota Mekah dan tanah air. KKHI kembali mengingatkan kepada seluruh jemaah haji Indonesia untuk mengurangi aktivitas di luar aktivitas peribadatan untuk mengurangi
kemungkinan ancaman gangguan kesehatan. KKHI juga mengingatkan kepada jemaah Indonesia untuk menjaga pola makan mereka dan juga lebih banyak meminum air putih. Ini mengingat jemaah haji Indonesia yang tahun ini yang berangkat lebih banyak berusia lanjut, dan ini untuk mengurangi potensi terkena dehidrasi. Ya, Zilvia. Subhan, lalu bagaimanakah proses kedatangan jemaah haji Indonesia perdana gelombang kedua yang langsung masuk ke kota Mekah? Ya, Zilvia, kloter 30 asal Jakarta ini menandai dimulainya gelombang kedua kedatangan jemaah haji Indonesia. Berbeda dengan gelombang pertama di mana jemaah haji Indonesia itu akan turun menuju Madinah terlebih dahulu. Untuk gelombang kedua ini jemaah haji Indonesia setiba di Bandara King Abdul Aziz, itu mereka akan langsung dibawa ke kota Mekah yang berjarak sekitar 1,5 hingga 2 jam perjalanan. Setiba di kota Mekah nanti ini, jamaah haji diminta untuk beristirahat dulu di hotel yang telah disiapkan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia sebelum melangsungkan umroh wajib. Kloter 30 asal Jakarta ini sebanyak 393 jemaah haji merupakan bagian dari 87.863 jemaah haji yang telah tiba di Tanah Suci, di mana 24.882 jemaah haji lainnya itu telah masuk ke kota Mekah. Ya, Zilvia. Baik, Sumhan Ali, gelombang kedua jemaah haji Indonesia sudah tiba di Mekah, Arab Saudi. Saat ini cuaca panas sedang terjadi di Mekah, Arab Saudi. Suhu udara bahkan mencapai 44 derajat Celcius. Tingginya suhu di Mekah dapat menyebabkan jamaah haji rawan terkena penyakit seperti heat stroke dan dehidrasi. Sebanyak 13 jamaah calon haji asal Indonesia dirujuk ke rumah sakit di Mekah untuk penanganan lebih lanjut. Saat ini Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) menyiapkan 14 ambulans untuk bersiaga selama 24 jam. KKHI juga menempatkan 1 orang dokter di setiap mobil ambulans yang disiapkan. Empat orang jemaah calon haji Indonesia dirawat di Klinik Kesehatan Haji di Mekah. 3 pasien merupakan laki-laki dan 1 orang perempuan. Mereka merupakan pasien rujukan dari Madinah dan berasal dari 3 embarkasi, yaitu Jakarta, Padang, dan Surabaya. Jemaah gangguan psikiatri itu karena seperti yang pernah saya sampaikan itu ya, karena perubahan iklim tercetus di sini. Itu ada 2, terus ada yang juga ada yang gangguan iskemik ya, stroke ya, dan sudah kita rawat. Klinik Kesehatan Indonesia di Mekah menyediakan 260 lebih tempat perawatan untuk pasien. Nantinya pada saat puncak haji, klinik kesehatan ini bisa menampung lebih dari 350 pasien. Dari Mekah, Arab Saudi, Januar Abdi, TV One mengabarkan. 2 hari setelah jemaah calon haji bergeser dari Madinah ke Mekah, sebanyak 4 orang calon haji mengalami gangguan kesehatan dan telah dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia. 4 orang yang dirawat merupakan pasien stroke dan gangguan psikiatri yang diduga akibat perubahan cuaca. 4 orang jemaah calon haji Indonesia dirawat di Klinik Kesehatan Haji di Mekah yang merupakan rujukan dari Madinah. Mereka berasal dari 3 embarkasi, yaitu Jakarta, Padang, dan Surabaya. 4 orang calon haji yang dirawat terdiri dari 3 orang pasien laki-laki dan 1 perempuan. Mereka mengidap gangguan kesehatan seperti penyakit stroke dan kelelahan fisik. Tapi kita sudah menerima jemaah evakuasi dari Madinah, teman-teman KKI Madinah yang kloternya sudah masuk ke sini, ada jemaah yang dirawat, sudah dievakuasi kini dan sudah kita terima ada 4 jemaah. Rata-rata mengidap apa? Jemaah yang telah kita terima di sini itu adalah ada jemaah gangguan psikiatri, itu karena seperti yang pernah saya sampaikan itu ya, karena perubahan iklim tercetus di sini. Itu ada 2, terus ada yang juga ada yang gangguan iskemik ya, stroke dan sudah kita
Pemirsa, cuaca di Mekah saat ini mencapai 44 derajat Celcius. Kondisi ini tentu berpengaruh pada fisik jamaah calon haji. Sudah ada Dr. Nirwan Satria, Kepala Klinik Kesehatan Haji Indonesia dari Mekah, Arab Saudi, untuk membahas topik menjaga kesehatan di Tanah Suci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak Dokter, mungkin bisa sedikit berbagi. Ada berapa jamaah calon haji yang saat ini dirawat di klinik kesehatan haji di sana? Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Saat ini kita di klinik haji kesehatan haji Indonesia sedang merawat 25 jemaah kita yang sakit. Mudah-mudahan mohon doanya bisa kita sembuhkan. Baik, mayoritas keluhan dari jamaah itu seperti apa, Pak? Mayoritas yang kita rawat itu adalah sesak napas, kemudian lemah karena kurang minum dan malas makan, sehingga pas waktu datang ke UGD kita dalam keadaan lemah, kemudian kita tangani dan beberapa sudah bisa kita pulangkan. Baik, jamaah Indonesia ini banyak yang menjadi jamaah dengan resiko tinggi berhubungan dengan usia di sana. Apa saja, Pak, yang penyakit yang rentan diderita dan apa yang harus mereka lakukan di sana? Ya, karena jemaah haji kita ini banyak yang risiko tinggi, maka kita menghimbau bahwa untuk jemaah haji Indonesia, jagalah kesehatannya, jagalah fisiknya. Untuk itu caranya adalah pertama, jangan malas minum, kemudian makan tepat pada waktunya, kurangi beraktivitas di luar dengan aktivitas yang tidak perlu. Karena haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Mari kita siapkan fisik dan kesehatan kita untuk menyambut wukuf pada saatnya nanti. Sebagai antisipasi menghadapi cuaca yang panas di sana, apakah cuaca yang panas seperti di tanah air itu sedikit ada kemiripan di sana? Apakah ada angin yang cukup panas atau angin yang dingin atau cuaca yang begitu naik turun seperti itu, Pak, di sana? Seperti apa? Di sini itu sangat ekstrim sekali ya. Suhu di siang itu bisa sampai 46 derajat Celcius, sehingga kita melindungi jemaah kita itu dengan membagikan alat pelindung diri. Kita punya tim promotif preventif kita, itu mereka ada di garda terdepan untuk membagikan alat-alat seperti masker, payung, semprotan wajah, dan alat-alat tempat minum, topi juga, sehingga jemaah kita kalau keluar dan mesti keluar itu ya mesti pakai alat pelindung diri. Jangan lupa pakai payung, kemudian semprotan wajah, kemudian bawa tempat minumnya, sehingga minimal setiap saat itu minum air, sehingga jemaah kita tidak kekurangan cairan. Demikian, Mbak. Baik, jika ada jamaah yang kemudian sudah terkena heat stroke, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pergi ke klinik? Kalau ada jemaah kita yang terkena heat stroke dan itu gejalanya adalah mulai dengan suhu yang tinggi, kemudian kesadarannya mulai berubah, ada yang ngomong-ngomong sendiri, lama-lama tidak sadar. Nah, ini teman yang ada pendekat dengan jemaah itu dibaringkan, kemudian longgarkan semua pakaian yang ada, kemudian disiram semua tubuhnya dengan air sebanyak-banyaknya sehingga suhunya bisa turun, dan kalau kesadaran sudah baik lagi dikasih minum. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bapak, dari Bapak Dr. Nirwan Satria, Kepala Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Assalamualaikum.